Halo guys, kita lanjutkan materi algoritma Birch and Bone bagian kedua. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas penyelesaian persoalan TSP atau Traveling Salesperson Problem dengan menggunakan algoritma Birch and Bone. Saya ucapkan selamat belajar dan selamat menyaksikan. Persoalan TSP atau Traveling Salesperson Problem sudah beberapa kali kita kemukakan sebagai contoh persoalan yang diselesaikan dengan strategi algoritma. Di sini kita ulang kembali deskripsi persoalannya. Diberikan n buah kota atau n buah vertex atau simpul, serta diketahui jarak atau bobot antara setiap kota satu sama lain. Temukan sebuah perjalanan atau tur dengan jarak terpendek yang dilakukan oleh seorang pedagang, sehingga ia melalui setiap kota tepat hanya sekali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Sebagai contoh, pada gambar ini terdapat 5 buah simpul atau vertex yang berupa tempat-tempat seperti sekolah, bioskop, tempat senam, dan sebagainya. Antara setiap tempat dengan tempat lain dihubungkan dengan jalan, dan jarak antara setiap tempat dengan tempat itu dinyatakan sebagai di sini bobot ya, yang menyatakan jarak dalam meter ya. Nah, tentukan sebuah rute perjalanan, misalkan dimulai dari sekolah lalu mengunjungi tempat-tempat lainnya tepat hanya sekali dan kembali lagi ke sekolah. Nah, turnya diperlihatkan sebagai lintasan yang berwarna merah ini. Ingat kembali di dalam materi kuliah matematika diskrit, yaitu tentang teori graf. Untuk sebuah graf lengkap dengan n simpul, maka terdapat n kurang 1 faktorial tur ya, di dalam graf tersebut. Nah, setiap tur di dalam graf ini sebenarnya menyatakan sebuah sirkuit Hamilton. Ya. Sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang mengunjungi setiap simpul tepat sekali. Nah, kalau grafnya merupakan graf berbobot, maka kita mencari sirkuit Hamilton yang memiliki bobot paling kecil atau minimal. Inilah yang disebut dengan persoalan TSP. Sebagai contoh, tinjau persoalan TSP dengan n sama dengan 4 simpul seperti graf yang digambarkan ini. Misalkan simpul awal perjalanan dimulai dari simpul 1. Dan kita akan mencari sebuah tur yang mengunjungi simpul-simpul lainnya, yaitu 2, 3, 4, ya, dan kembali lagi ke simpul 1 dengan total bobot yang minimum. Kalau kita gambarkan pohon ruang status lengkapnya adalah sebagai berikut. Misalkan solusinya dinyatakan sebagai X1, X2, X3. Ya. Di sini X1 menyatakan simpul yang dikunjungi ya, setelah dari simpul 1 itu bisa 2, 3, atau 4. Kemudian X2 adalah simpul berikutnya yang dikunjungi. Ya, jadi kalau misalnya X1-nya 2, maka simpul berikutnya 3 atau 4. Ya, demikian seterusnya. Nah, kemudian di sini diasumsikan bahwa dari simpul terakhir yang dikunjungi, ada sisi ke simpul asal keberangkatan. Ya, jadi, setiap lintasan dari akar ke daun di dalam pohon ini menyatakan sebuah tur ya, TSP. Jadi kalau untuk lintasan pertama, jadi di sini kita baca sebagai lintasan dari 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kembali ke 1. Untuk lintasan yang kedua dimulai dari simpul 1, kemudian 2, 4, 3, 1. Ya. Kemudian lintasan dari 1 ke 13 ini berarti turnya adalah 1, 3, 2, 4, 1. Demikian seterusnya. Nah, di sini terdapat sebanyak 6 buah tur ya, atau 6 buah sirkuit. Ya. Nah, yang merupakan solusinya kalau ini diselesaikan dengan brute force, ya, itu adalah kita mencari tur atau lintasan yang memiliki total bobot minimal. Nah, solusinya adalah di sini ada 2 ya, yang dinyatakan oleh lintasan berwarna merah ini, yaitu tur dimulai dari 1, kemudian 3, 2, 4, 1. Ya. Atau solusi yang kedua adalah 1, 4, 2, 3, 1. Nah, di sini keduanya memiliki bobot yang sama, yaitu 32. Nah, kalau misalnya jumlah simpulnya sedikit, maka penyelesaian dengan brute force atau exhaustive search ini dapat dilakukan ya, dengan mudah. Tapi kalau jumlah simpulnya sudah bertambah banyak, nah, maka kompleksitasnya adalah eksponensial. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa untuk graf lengkap dengan n buah simpul, maka jumlah sirkuit Hamilton yang perlu dievaluasi itu adalah sebanyak n kurang 1 faktorial. Contoh lainnya, misalkan terdapat sebuah persoalan TSP dengan n sama dengan 5 buah simpul. Tetapi di sini grafnya dinyatakan sebagai matrik berbobot seperti ini. Kalau diperhatikan dari matriknya, maka dapat disimpulkan bahwa grafnya merupakan graf lengkap berarah.
untuk setiap simpul I ke simpul J terdapat sisi, demikian juga sebaliknya. Dan bobot untuk setiap sisi itu berbeda dari simpul I ke simpul J, demikian juga bobot dari simpul J ke simpul I. Sebagai contoh, dari simpul 1 ke simpul 2 bobotnya 20, tapi dari simpul 2 ke simpul 1 bobot sisinya 15. Kalau persoalan TSP ini kita selesaikan dengan algoritma brute force, maka kita perlu mengevaluasi sebanyak 5 kurang 1 faktorial atau 4 faktorial, itu sama dengan 24 buah sirkuit Hamilton. Setiap sirkuit Hamilton menyatakan sebuah tur di dalam TSP. Solusi optimalnya itu adalah tur, ya. Kalau misalkan kita asumsikan turnya dimulai dari 1, nah, maka solusi optimalnya adalah sebuah tur dimulai dari 1, kemudian ke simpul 4, kemudian ke simpul 2, ke simpul 5, ke simpul 3, kembali lagi ke simpul 1. Dengan total bobotnya itu adalah 10 tambah 6, tambah 2, tambah 7, tambah 3, sama dengan 28. Kalau kita selesaikan dengan algoritma greedy, maka belum tentu kita memperoleh solusi optimal. Dengan algoritma greedy, maka pada setiap langkah kita pilih simpul berikutnya dengan sisi yang memiliki bobot minimum. Jadi kalau misalnya turnya dimulai dari simpul 1, maka kita pilih simpul berikutnya yang memiliki sisi dengan bobot minimum, yaitu ke simpul nomor 4 dengan bobot sisinya 10. Kemudian dari simpul 4, kita pilih simpul berikutnya yang memiliki bobot sisi minimum, yaitu ke simpul nomor 5 dengan bobot sisinya 3. Kemudian dari simpul 5, kita pilih simpul berikutnya yang memiliki bobot sisi minimum, yaitu ke simpul 2 dengan bobot 4. Demikian seterusnya, maka kita memperoleh solusinya dengan greedy adalah tur dari 1 ke 4, 5, 2, 3, 1. Tetapi bobotnya di sini ternyata tidak optimal, ya, karena bobotnya di sini lebih besar, ya, dengan solusi yang diperoleh secara brute force. Ya, bobotnya adalah 10 tambah 3 tambah 4 tambah 16 tambah 3 sama dengan 36. Jadi dengan greedy itu tidak dijamin solusinya optimal. Nah, kalau kita selesaikan dengan TSP, maka kita akan membangun pohon secara dinamis. Nah, setiap simpul di sini menyatakan status persoalan dan sisi menyatakan simpul yang dipilih. Nah, jadi kalau di sini kita perhatikan, ya, ini adalah pohon ruang status yang dibangkitkan dengan algoritma Breast and Bone. Nah, nanti akan dijelaskan, ya, bagaimana cara pembangkitan simpul-simpul ini. Dan diperoleh solusinya, ya, adalah sebuah tur yang lintasannya dinyatakan dengan garis berwarna merah seperti ini, yaitu dimulai dari 1, kemudian ke 4, kemudian ke simpul 2, ke simpul 5, ke simpul 3, kembali lagi ke simpul 1. Dengan total bobotnya 28, yaitu sama dengan solusi yang diperoleh secara brute force. Nah, bagaimana cara menemukan solusi ini? Nah, inilah yang menjadi materi kita pada video ini. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi bagian pertama, bahwa untuk setiap simpul hidup di dalam pohon ruang status, kita hitung cost-nya. Nah, cost untuk setiap simpul di dalam pohon ruang status itu menyatakan nilai batas bawah, ya, atau lower bound, ya. Nilai batas bawah ongkos untuk mencapai simpul solusi dari simpul tersebut. Nah, untuk persoalan TSP ini, cost setiap simpul dapat dihitung secara heuristik berdasarkan salah satu dari dua cara. Pertama dengan menggunakan matrik ongkos tereduksi atau reduced cost matrix dari graf. Yang kedua, dengan menggunakan bobot minimum tur lengkap. Nah, masing-masing cara menghitung cost ini akan dijelaskan satu persatu, ya, pada slide-slide berikut ini. Cara pertama adalah menghitung cost berdasarkan matrik ongkos tereduksi atau reduced cost matrix. Setiap simpul hidup di dalam penurunan status dihitung cost-nya dengan menggunakan matrik ongkos tereduksi dari graf G yang menyatakan persoalan TSP. Nah, apa yang dimaksud dengan matrik ongkos tereduksi? Sebuah matrik dikatakan tereduksi jika setiap kolom dan setiap barisnya mengandung paling sedikit satu buah nol dan semua elemen lainnya non-negatif. Nah, tentu kalian masih ingat di dalam kuliah aljabar linear dan geometri, kita juga pernah membahas tentang matrik tereduksi. Nah, misalkan di sini sebuah matrik M yang berukuran 5x5 seperti ini. Nah, ini matrik M ini kita reduksi, ya, untuk setiap baris dan kolomnya sehingga menjadi matrik tereduksi. Perhatikan pada baris ke-1 di sini terdapat satu buah nol, yaitu yang berwarna merah ini. Pada baris kedua terdapat sebuah nol, pada baris ketiga di sini terdapat dua buah nol. Pada baris keempat satu buah nol dan pada baris kelima dua buah nol. Dan pada setiap kolom pertama terdapat satu buah nol, kolom kedua terdapat satu buah nol, kolom ketiga terdapat satu buah nol,
kolom keempat 2 buah 0, dan kolom kelima 2 buah 0. Nah, berarti ini adalah matrik ongkos tereduksi atau matrik tereduksi. Tinjau kembali persoalan TSP dengan 5 buah simpul yang grafnya dinyatakan dalam matrik berbobot seperti ini. Nah, kira-kira bentuk grafnya seperti ini, yaitu terdapat 5 buah simpul yang kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Untuk setiap simpul I ke simpul J terdapat sisi berarah, ya. Demikian juga dari simpul J ke simpul I. Dan untuk setiap sisi terdapat bobot. Jadi misalnya dari simpul 1 ke simpul 5 bobotnya 11, dan dari simpul 5 ke simpul 1 bobotnya 16. Karena perjalanan pedagang di dalam graf itu melalui sisi I, J, artinya dari simpul I ke simpul J, I-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, sampai 5, dan J-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, sampai 5, maka mengurangkan setiap elemen pada suatu baris atau pada suatu kolom dengan konstanta T akan mengurangi panjang atau bobot setiap perjalanan sebesar T. Nah, jika T dipilih dari elemen minimum pada baris I atau kolom J, maka mengurangkan seluruh elemen pada baris I atau kolom J dengan T akan menghasilkan sebuah 0 pada baris I atau kolom J tersebut. Nah, dengan mengulangi proses ini berulang kali untuk setiap baris dan kolom, maka akan menghasilkan matrik bobot tereduksi atau matrik ongkos tereduksi. Perhatikan matrik berbobot 5 kali 5 yang menyatakan graf di dalam persoalan TSP tadi. Untuk setiap baris dan setiap kolom, kita kurangi elemen-elemennya dengan elemen terkecil pada baris atau kolom tersebut. Mula-mula kita lakukan reduksi baris terlebih dahulu. Baris pertama, setiap elemennya kita kurangi dengan elemen terkecil, yaitu elemen terkecilnya adalah 10. Jadi kita kurangi 20 dikurang 10 adalah 10, 30 kurang 10, 20, 10 kurang 10, 0, dan 11 kurang 10, 1. Nah, maka pada baris pertama ini terdapat 1 buah 0. Pada baris kedua kita kurangi dengan elemen terkecil, yaitu 2, 15 kurang 2, 13, 16 kurang 2, 14, 4 kurang 2, 2, 2 kurang 2, 0. Maka pada baris kedua ini terdapat 1 buah 0. Ya. Kemudian, untuk baris ketiga, 4 dan 5 juga sama. Ya. Kita kurangi dengan elemen terkecil pada baris tersebut. Jadi di sini diperoleh 1, 3, 0, 2, 16, 3, 15, 0, 12, 0, 3, 12, tak berhingga. Jadi di sini setiap baris sudah mengandung paling sedikit 1 buah 0. Nah, kemudian kita lakukan reduksi kolom. Ya. Jadi untuk kolom pertama ini, kita kurangi dengan elemen terkecilnya. Yaitu kita kurangi dengan 1. Ya. Nah, pada kolom kedua ini sudah terdapat 0, jadi tidak perlu lagi kita lakukan reduksi. Pada kolom ketiga, di sini belum terdapat 0, maka kita kurangi dengan elemen terkecilnya yaitu 3, jadi C3 dikurang 3. Kolom keempat sudah terdapat 0, kolom kelima sudah terdapat 0, tidak perlu kita lakukan reduksi. Maka kita peroleh hasilnya, ya, itu adalah seperti ini. Ya. Maka inilah yang disebut dengan matrik tereduksi. Atau karena ini merupakan bobot dari suatu graf, maka disebut dengan matrik bobot tereduksi atau matrik ongkos tereduksi. Jika semua elemen pengurang pada reduksi baris dan reduksi kolom ini kita jumlahkan, maka total jumlah elemen pengurang ini akan menjadi batas bawah atau lower bound dari tur dengan total bobot minimum. Nah, nilai jumlah total elemen pengurang itu digunakan sebagai nilai cost atau nilai bound untuk simpul akar pada penurang status. Jadi kalau kita jumlahkan semua elemen pengurang ini, yaitu 10 ditambah 2, ditambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 1, tambah 3, jumlahnya 25. Nilai 25 ini adalah nilai batas untuk simpul akar, atau nilai cost untuk simpul akar, ya, yaitu C root ini sama dengan 25. Jadi saat ini penurang status kita baru memiliki satu buah simpul, yaitu simpul akar, dengan cost-nya atau nilai bound atau batasnya 25. Apa makna 25 ini? Ini berarti bahwa sebuah tur di dalam persoalan TSP dengan grafnya seperti ini akan memiliki batas bawah total bobot minimumnya adalah 25. Sedikitnya 25. Di sini akan dijelaskan cara menghitung cost atau nilai bound suatu simpul dengan menggunakan matrik ongkos tereduksi pada persoalan TSP dengan menggunakan algoritma Bridge and Bound. Misalkan tur atau perjalanan dimulai dari simpul 1.
Misalkan A adalah matrik tereduksi untuk simpul R. Misalkan S adalah anak dari simpul R, sedemikian sehingga sisi R, S pada pondok status berkoresponden dengan sisi I, J pada perjalanan. Jika S bukan simpul daun, maka matrik bobot reduksi untuk simpul S dihitung dengan 3 langkah sebagai berikut. Pertama, kita ubah semua nilai pada baris I dan kolom J menjadi tak berhingga. Ini bertujuan untuk mencegah agar tidak ada lintasan yang keluar dari simpul I atau masuk pada simpul J. Kemudian kita ubah nilai pada matrik A pada elemen J, I menjadi tak berhingga. Ini untuk mencegah penggunaan sisi J, 1. Nah, karena tur kita belum lengkap, ya, belum kembali ke simpul 1, maka di sini kita cegah dengan cara menyatakan nilai A, J, 1 menjadi tak berhingga. Lalu kita reduksi kembali semua baris dan kolom pada matrik A kecuali untuk elemen yang tak berhingga. Nah, jika R adalah total semua elemen pengurang, maka nilai batas atau cos untuk simpul S adalah CS sama dengan nilai cos simpul orang tuanya yaitu CR ditambah dengan nilai AI, J ditambah dengan R. Nah, hasil reduksi ini menghasilkan matriks B. Secara umum, persamaan fungsi pembatas atau bounding function di dalam persoalan TSP itu adalah CS sama dengan CR ditambah AIJ ditambah R. CS adalah estimasi bobot perjalanan minimum yang melalui simpul S, yaitu simpul pada pondok status. Sedangkan CR itu adalah estimasi bobot perjalanan minimum yang melalui simpul R. Ya, yang dalam hal ini R adalah orang tua dari simpul S. AI, J adalah bobot sisi I, J pada graf G yang berkoresponden dengan sisi R, S pada pondok status. Sedangkan R di sini adalah jumlah semua pengurang pada proses memperoleh matrik tereduksi untuk simpul S. Sekarang kita lanjutkan pembangkitan simpul-simpul hidup di dalam pondok status. Dari simpul akar, yaitu simpul 1 yang memiliki nilai cos atau nilai bound 25, kita bangkitkan semua anak-anak dari simpul 1 ini, yaitu simpul 2, 3, 4, dan 5. Kita nomori sesuai dengan aturan BFS. Ini berarti dari simpul awal perjalanan, yaitu simpul 1, maka simpul berikutnya dikunjungi bisa 2, atau 3, atau 4, atau 5. Jadi nilai 1 sama dengan 2, atau 3, atau 4, atau 5. Nah, kemudian kita tentukan nilai cos atau nilai bound untuk simpul 2, simpul 3, simpul 4, dan simpul 5. Yang semuanya merupakan perkiraan atau estimasi. Nah, perhitungannya untuk simpul 2, 3, 4, dan 5 ini dijelaskan pada slide berikut. Kita mulai dengan menghitung cos atau nilai bound untuk simpul 2. Ini berarti lintasan di dalam tur TSP-nya di dalam graf itu adalah 1, 2. Maka kita ubah semua nilai pada baris ke-1 ya, dan kolom kedua menjadi tak berhingga. Jadi semua nilai pada baris ke-1 ini kita ubah menjadi tak berhingga. Begitu juga semua nilai pada kolom kedua kita ubah menjadi tak berhingga. Kemudian kita ubah nilai A2,1 menjadi tak berhingga. Nah, ini untuk mencegah penggunaan sisi 2,1. Lalu kita lakukan reduksi kembali semua baris dan kolom pada matrik ini. Nah, ternyata di sini semua baris dan kolomnya sudah mengandung 0. Pada baris kedua sudah mengandung 0, baris ketiga sudah mengandung 0, baris keempat sudah mengandung 0, baris kelima mengandung 0, kolom ke-1 sudah mengandung 0, kolom ketiga mengandung 0, kolom keempat mengandung 0, dan kolom kelima mengandung 0. Jadi tidak perlu lagi dilakukan reduksi baris dan kolom. Ini berarti jumlah elemen pengurangnya yaitu R itu sama dengan 0. Ya. Sehingga nilai cos atau nilai bound untuk simpul 2 itu adalah nilai cos dari simpul orang tuanya yaitu C1 ditambah nilai A12 ditambah R. 25 tambah 10 tambah 0 sama dengan 35. Kemudian kita hitung nilai cos untuk simpul 3 di dalam pondok status. Ini berarti lintasan di dalam tur TSP-nya itu adalah dari simpul 1 ke simpul 3. Jadi dari matrik A, ya, yaitu matrik dari orang tuanya dari simpul akar, kemudian kita ubah semua nilai pada baris ke-1 dan kolom ketiga semuanya menjadi tak berhingga seperti ini. Kemudian kita ubah nilai A3,1 yaitu 0 sini menjadi tak berhingga. Nah, kemudian kita lakukan reduksi baris dan kolom. Nah, di sini untuk setiap baris sudah mengandung 0, maka hanya perlu dilakukan reduksi kolom, yaitu kolom
ke 1 kita kurangi dengan elemen terkecil pada kolom ke 1 itu yaitu 11. Ya. Sehingga ini menjadi 12 kurang 11 itu 1. Kemudian tak bingkai tidak perlu ya. 15 kurang 11, 4. 11 kurang 11, 0. Nah, kolom kedua, kemudian keempat dan kelima sudah mengandung 0. Nah, ini kita sebut sekarang matrik B. Kemudian nilai kos untuk simpul 3 adalah nilai kos orang tuanya, yaitu C1, ditambah nilai A13, ditambah dengan jumlah pengurangnya. Jadi 25 tambah 17 tambah pengurangnya itu 11. Ini 53. Kemudian untuk simpul 4, ya, kita akan hitung nilai kosnya. Ini berarti lintasan di dalam tur TSP-nya di dalam graf itu adalah dari 1 ke 4. Nah, ini matrik A, matrik dari simpul orang tuanya, simpul akar. Kita ubah semua elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-4 semuanya menjadi tak berhingga seperti ini. Kemudian kita ubah nilai A4,1 menjadi tak berhingga. Lalu kita lakukan reduksi baris dan reduksi kolom. Nah, di sini setiap baris dan kolom sudah mengandung 0 ya. Baris kedua sudah 0, baris ketiga sudah ada 0, baris keempat sudah ada 0, baris kelima sudah ada 0, kolom ke-1 sudah ada 0, kolom kedua ada 0, kolom ketiga sudah ada 0, dan kolom kelima sudah ada 0. Berarti jumlah pengurangnya di sini adalah 0. Ya. Sehingga C4-nya adalah sama dengan C1 yaitu simpul orang tuanya ditambah dengan A14 ditambah R. 25 tambah 0 tambah 0, 25. Selanjutnya kita hitung nilai cos atau nilai bon untuk simpul 5. Ini berarti lintasan di dalam tur TSP di dalam grafnya adalah dari simpul 1 ke simpul 5. Ini adalah matrik A, yaitu matrik simpul orang tuanya, yaitu akar. Kemudian kita ubah semua nilai pada baris ke-1, kolom ke-5 menjadi tak berhingga, seperti ini. Kemudian kita ubah nilai A5,1 menjadi tak berhingga. Kemudian kita lakukan reduksi baris dan reduksi kolom. Nah, di sini baris kedua belum mengandung 0, maka kita kurangi dengan elemen terkecil, yaitu 2. 2 kurang 2. Baris keempat belum mengandung 0, kita kurangi elemen terkecil, itu 3. Maka kita peroleh hasilnya ini. Nah, kolom-kolomnya sudah mengandung 0, ya, jadi tidak perlu dilakukan reduksi kolom. Kita sebut ini matrik B. Maka nilai cos untuk simpul 5 adalah nilai cos dari orang tuanya, itu C1 tambah A15, ditambah R, itu sama dengan 25 ditambah 1 tambah R. R-nya adalah 5, ya. Ini sama 31. Maka sekarang sudah terbentuk penurunan status dengan kos masing-masing simpul hidup ini, yaitu simpul 235, simpul 353, simpul 425, dan simpul 531. Nah, sekarang simpul hidup yang ada di dalam penurunan status ini 2, 3, 4, 5, yang memiliki kos paling kecil adalah simpul nomor 4. Yaitu memiliki cos 25. Maka simpul berikutnya yang akan diekspansi adalah simpul nomor 4. Simpul nomor 4 sekarang menjadi simpul E, ya, simpul yang diekspan. Nah, kemudian dari simpul 4 ini kita bangkitkan anak-anaknya, yaitu simpul 6, simpul 7, simpul 8. Ini berarti ya, setelah dari simpul 1 kemudian simpul 4, maka simpul berikutnya yang dikunjungi bisa 2, bisa 3, bisa 5. Nah, kita akan hitung berapa nilai cos untuk simpul 6, nilai cos simpul 7, dan nilai cos untuk simpul 8. Nah, ini akan dijelaskan pada slide berikutnya perhitungannya. Kita hitung cos atau nilai bon untuk simpul 6, yaitu yang ini. Ini berarti lintasan di dalam tur TSP-nya di dalam graf adalah dimulai dari simpul asal itu 1, kemudian simpul 4, lalu simpul 2. Jadi lintasannya adalah 1, 4, 2. Maka dari matrik B orang tuanya, yaitu dari simpul nomor 4 ini matrik B-nya, kita ubah semua nilai atau semua elemen pada baris keempat dan kolom kedua, semuanya menjadi tak berhingga seperti ini. Kemudian kita ubah nilai B2,1 menjadi tak berhingga, lalu kita lakukan reduksi baris dan reduksi kolom untuk matrik ini. Nah, karena matrik ini sudah tereduksi, perhatikan bahwa semua baris dan semua kolomnya sudah mengandung sedikitnya 0, maka di sini tidak perlu dilakukan reduksi baris dan reduksi kolom. Jadi jumlah semua pengurangnya sama dengan 0. Maka cos untuk simpul 6 adalah jumlah dari cos orang tuanya yaitu C4 ditambah dengan B4,2 yaitu 3 ditambah dengan semua pengurangnya yaitu 0. Ya. Jadi di sini 25 tambah 3 tambah 0, 28. Jadi cos untuk simpul 6 adalah 28. Kemudian cos untuk simpul 7. Ini berarti lintasan di dalam tur TSP dalam grafnya adalah dimulai dari simpul asal, yaitu simpul 1, kemudian ke simpul 4, lalu ke simpul 3. Jadi lintasannya adalah 1, 4, 3. Maka dari matrik orang tuanya, yaitu simpul 4 ini matrik B-nya, kita ubah semua elemen pada baris keempat
dan kolom ketiga semuanya menjadi tak berhingga seperti ini. Kemudian kita ubah nilai B 3,1 menjadi tak berhingga. Kemudian kita lakukan reduksi baris. Di sini baris ketiga belum mengandung 0, maka kita kurangi dengan elemen terkecilnya itu 2, hasilnya ini. Kemudian pada kolom ke-1, di sini belum mengandung 0, nah, kita kurangi kolom ke-1 ini dengan elemen terkecilnya itu 11, hasilnya ini. Maka kos untuk simpul 7 itu adalah kos dari orang tuanya itu C4, ditambah dengan B 4,3 yaitu 12, ditambah dengan jumlah pengurangnya yaitu 13. Ya. Jadi ini semuanya adalah 50. Selanjutnya, kos atau nilai bond untuk simpul 8. Ini berarti lintasan di dalam tur TSP-nya di dalam graf adalah dimulai dari simpul asal itu 1, kemudian ke simpul 4, kemudian ke simpul 5. Jadi lintasannya adalah 1, 4, 5. Maka dari matrik B orang tuanya, ya, dari simpul 4 ini matrik B-nya, kita ubah semua nilai, semua elemen pada baris ke-4 dan kolom ke-5 menjadi tak berhingga, seperti ini. Kemudian kita ubah nilai B 5,1 menjadi tak berhingga. Kemudian kita lakukan reduksi baris. Pada baris kedua ini belum ada yang bernilai 0, kita kurangi dengan elemen terkecilnya itu 11, R2 kurang 11, hasilnya ini. Maka kos untuk simpul 8 itu adalah jumlah kos dari simpul orang tuanya itu C4 ditambah dengan nilai B 4,5 yaitu 0 ditambah dengan jumlah pengurangnya yaitu 11. 25 tambah 0 tambah 11 sama dengan 36. Jadi kos untuk simpul 8 adalah 36. Maka pohon ruang status yang terbentuk hingga saat ini dengan kos untuk setiap simpul hidupnya adalah seperti pada gambar ini. Jadi simpul 2 kosnya 35, simpul 3 53, simpul 5 31, simpul 6 28, simpul 7 50 dan simpul 8 36. Nah, dari semua simpul hidup yang ada di sini yang memiliki kos atau nilai bond paling kecil adalah simpul nomor 6. Nah, maka simpul selanjutnya yang akan diekspansi atau menjadi simpul E adalah simpul 6. Kemudian kita bangkitkan anak-anak dari simpul 6 yaitu simpul 9 dan simpul 10. Ini berarti X3-nya ada dua pilihan yaitu 3 atau 5. Nah, untuk simpul 9 ini berarti lintasan dalam tur TSP-nya sampai di sini itu adalah dimulai dari simpul asal itu 1, kemudian melalui 4, melalui 2, melalui 3. Berarti turnya adalah 1, 4, 2, 3. Nah, kita akan hitung nilai kos atau nilai bond untuk simpul 9. Dari matrik orang tuanya, yaitu matrik C pada simpul 6 ini adalah ini. Kita ubah semua elemen pada baris kedua, kolom ketiga menjadi tak berhingga seperti ini. Lalu kita ubah elemen pada C 3,1 yaitu di sini 0 menjadi tak berhingga. Lalu kita lakukan reduksi baris ya, dan reduksi kolom. Di sini pada baris ketiga belum ada yang 0, begitu juga pada baris kelima belum ada yang 0, maka kita kurangi R3 dengan elemen terkecil pada baris ke-3 yaitu 2, R3 kurang 2 dan R5 kurang 11. Hasilnya ini. Sedangkan reduksi kolomnya tidak perlu dilakukan karena sudah berbentuk tereduksi. Ini kita sebut dengan matrik D. Maka kos untuk simpul 9 adalah jumlah dari kos orang tuanya yaitu C6 ditambah dengan nilai C 2,3 yaitu 11 ditambah dengan jumlah semua pengurangnya yaitu 2 tambah 11 itu 13. 28 tambah 11 tambah 13 adalah 52. Jadi kos atau nilai bond untuk simpul 9 adalah 52. Dengan cara yang sama maka untuk simpul 10 berarti lintasan di dalam tur TSP-nya adalah dari 1 kemudian ke 4, ke 2 lalu ke 5. Maka dari matrik C dari orang tuanya dari simpul 6 ini kita ubah semua elemen pada baris kedua dan kolom kelima seperti ini menjadi tak berhingga. Kemudian kita ubah nilai pada C 5,1 menjadi tak berhingga. Lalu kita lakukan reduksi baris dan reduksi kolom. Nah, ini sudah berbentuk tereduksi. Ya, jadi tidak perlu dilakukan sehingga jumlah pengurangnya 0. Maka kos untuk simpul 9 untuk simpul 10 ini ya itu adalah C10 sama dengan jumlah dari kos orang tuanya C6 ditambah dengan C2,5 ya yaitu 0 kemudian ditambah dengan jumlah semua pengurangnya yaitu 0 itu 28. Nah, sekarang simpul-simpul hidup di dalam pohon ruang status ini adalah simpul 2, simpul 3, simpul 5, simpul 7, 8, 9, 10. Nah, dari semua simpul hidup ini yang memiliki kos atau nilai bond paling kecil itu adalah simpul nomor 10. Maka simpul 10 sekarang menjadi simpul E, simpul yang akan diekspansi.
Nah, kita bangkitkan anak dari simbol 10 yaitu simbol 11. Ya, ini sudah mencapai daun. Ya, ini berarti X4-nya sama dengan 3. Ya, maka ini berarti turnya sekarang itu adalah dimulai dari 1, kemudian ke 4, ke 2, ke 5, ke 3. Nah, di sini semua simbol-simbolnya sudah dilalui. Ya, jadi sekarang sudah mencapai simbol daun. Maka kita ubah dari matrik orang tuanya, itu matrik D dari simbol 10 ini, elemen pada baris ke-5 dan kolom ketiga diubah menjadi tak berhingga. Ya. Kemudian kita lakukan reduksi baris dan reduksi kolom. Nah, di sini tidak perlu dilakukan karena sudah matrik tereduksi. Maka kos untuk simbol 11 itu adalah kos dari orang tuanya yaitu C10 ditambah dengan D53 yaitu 0 ditambah dengan semua pengurangnya 0, 28. Nah, karena simbol 11 ini adalah simbol solusi, maka solusi pertama ditemukan yaitu 1, 4, 2, 5, 3, 1 dengan panjang atau bobotnya 28. Nah, solusi ini merupakan solusi terbaik sampai sejauh ini, ya, yaitu the best solution so far. Nah, karena di sini masih ada beberapa simpul hidup ya, yang mungkin saja memiliki nilai kos yang lebih kecil dari 28. Namun kalau diperhatikan, semua simpul hidup lain selain simpul solusi ini memiliki nilai kos atau nilai bond yang lebih besar dari 28. Oleh karena itu, semua simpul hidup yang nilai kosnya lebih besar dari nilai 28 itu kita matikan atau kita bunuh. Karena tidak mungkin lagi menghasilkan tur atau perjalanan dengan bobot lebih kecil dari solusi terbaik sejauh ini, yaitu lebih kecil dari 28. Jadi di sini simpul 2 kosnya 35, lebih besar dari 28 kita matikan. Kita tandai dengan B. Ya artinya ini dibunuh atau dimatikan oleh fungsi pembatas, bounding function. Simpul 3, 53 kosnya lebih besar dari 28 kita matikan. Simpul 5, 31 lebih besar dari 28 kita matikan. Simpul 7, 50 kita matikan. Simpul 8 kosnya 36 kita matikan. Dan simpul 9 kita matikan. Nah sekarang kita lihat kembali apakah masih ada simpul hidup lain. Nah ternyata tidak ada. Karena tidak ada lagi simpul hidup di dalam pohon ruang status ini, maka X yaitu solusi yaitu sama dengan 1, 4, 2, 5, 3, 1 menjadi solusi persoalan TSP dengan bobot 28. Jadi tur TSP yang memiliki bobot minimum itu adalah dimulai dari simpul 1 ke simpul 4, ke simpul 2, ke simpul 5, ke simpul 3, kemudian ke simpul 1 dengan total jarak atau total bobot 28. Nah, sekarang perhatikan ya bahwa pada pohon ruang status ini, nilai kos ini memiliki makna sebagai berikut. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa pada simbol 1 nilai kosnya 25. Artinya, sebuah tur atau perjalanan di dalam TSP ya, ini memiliki bobot paling sedikitnya 25. Nah, kalau di sini 4 ya, kosnya 25. Ini berarti sebuah tur yang dimulai dari 1 kemudian melalui simpul 4 akan memiliki kos ya, memiliki bobot sedikitnya 25. Nah, kemudian di sini untuk simbol 8 kosnya atau boundnya 28. Ini berarti sebuah tur TSP yang dimulai dari 1 melewati 4 kemudian melewati 2 memiliki bobot ya sedikitnya 28. Nah, kemudian di sini 10 ya, bobotnya 28 artinya sebuah tur TSP yang dimulai dari 1 melalui 4, melalui 2, melalui 5 memiliki bobot atau jarak atau total bobot sedikitnya 28. Nah, maka sampai simpul 11 ini 28 artinya sebuah tur yang dimulai dari 1 melalui 4, melalui 2, melalui 5, melalui 3 dan kembali lagi ke 1 memiliki bobot atau total jarak sedikitnya 28 dan inilah yang menjadi solusi optimal dari persoalan TSP. Sebagai latihan mandiri, silakan kerjakan soal TSP berikut, yaitu diberikan sebuah graf lengkap dengan 4 buah simpul yang dinyatakan dengan matrik berbobot sebagai berikut. Simpul-simpul diberi nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang turnya tidak dimulai dari simpul 1, tetapi dari simpul 3. Nah, tentukan tur TSP dengan bobot minimum, yaitu sebuah tur dimulai dari 3, kembali ke 3, melalui simpul-simpul yang lain tepat sekali. Selesaikan persoalan ini dengan algoritma and bound. Ya. Bound atau kos dihitung dengan matrik ongkos tereduksi. Nah, tuliskan jawaban Anda dengan menggambarkan pohon ruang status beserta nilai bound untuk setiap simpul. Kemudian solusinya dalam bentuk vektor X dan total bobot. Nah, silakan dikerjakan. Nah, nanti jawabannya ada pada slide berikut. Ini adalah pohon ruang status yang terbentuk. Ya.
Dan di sini solusinya adalah X sama dengan 34123 ya, dengan total bobotnya adalah 16. Nah, di sini untuk setiap simpul yang dibangkitkan sudah dihitung nilai cost atau nilai bondnya. Nah, cara perhitungannya adalah pada slide berikut ini. Kita mulai dengan menghitung bond atau cost untuk simpul 1. Jadi dari matriks A, ya, kita lakukan reduksi baris dan reduksi kolom. Ya. Ini hasilnya. Nah, ini jumlah semua pengurangnya di sini. Ini adalah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 1. Ya. Ini jumlahnya adalah 16. Menghitung bond atau cost untuk simpul 2. Sisi 1,2 di dalam bond ruang status bersesuaian dengan sisi 3,1 di dalam graf. Nah, dari matriks A, yaitu matriks untuk akar ini, kita ubah nilai pada baris ketiga, ya, pada baris ketiga dan kolom ke-1 menjadi tak berhingga. Kemudian kita ubah nilai A1,3 menjadi tak berhingga. Ya, dari 5 ini menjadi tak berhingga. Ini untuk mencegah agar dari simpul 1 tidak langsung ke simpul asal, ke simpul 3. Nah, kemudian kita lakukan reduksi baris. Nah, di sini tidak perlu dilakukan reduksi baris, tapi reduksi kolom. Jadi, kolom keempat ini kita kurangi dengan elemen terkecil, yaitu C4 kurang 4, hasilnya ini. Maka, jumlah semua pengurangnya adalah 4. Jadi, nilai bond atau cost untuk simpul 2 adalah cost simpul 1 ditambah dengan A3,1 ditambah semua pengurang, 16 tambah 0 tambah 4 sama dengan 20. Menghitung bond atau cost untuk simpul 3. Sisi 1,3 di dalam pondong status bersesuaian dengan sisi 3,2 di dalam graf. Dari matriks orang tuanya, yaitu dari matriks akar ini, matriks A, kita ubah nilai pada baris ketiga dan kolom kedua menjadi tak berhingga. Lalu kita ubah nilai A2,3, yaitu 0 ini menjadi tak berhingga. Ini untuk mencegah agar tidak langsung dari 2 ke 3. Ya. Kemudian kita lakukan reduksi baris, yaitu kita kurangi baris ke-1 dengan elemen terkecil yaitu 5, kita kurangi baris kedua dengan elemen terkecil yaitu 2, yaitu 2 kurang 2. Ini hasilnya, lalu reduksi kolom. Kita kurangi kolom keempat dengan elemen terkecil yaitu 1, C4 kurang 1, hasilnya ini. Nah, jumlah semua pengurangnya adalah 5 tambah 2 tambah 1 yaitu 8. Jadi nilai bond untuk simpul 3 itu adalah jumlah cost dari orang tuanya yaitu C1, ya, yaitu 16. Ditambah dengan A3,2 di sini, ya, yaitu adalah 4, ditambah dengan jumlah semua pengurang, 8, jadi 28. Menghitung bond untuk simpul 4. Ya, dari matriks orang tuanya yaitu A, ya, kita ubah semua elemen pada baris ke-3, ya, dan kolom keempat menjadi tak berhingga, lalu kita ubah nilai A4,3, yaitu ini, menjadi tak berhingga. Kita lakukan reduksi baris dan reduksi kolom. Nah, di sini tidak perlu dilakukan karena sudah berbentuk matriks tereduksi. Nah, jumlah semua pengurangnya adalah 0, maka cost untuk simpul 4 adalah jumlah cost orang tuanya itu C1 ditambah A3,4, ya. A3,4 di sini adalah 0, ya, ditambah dengan semua pengurangnya 0, ini 16. Nah, sekarang simpul hidup adalah simpul 2, 3, dan 4 yang memiliki cost paling kecil adalah 4. Nah, ini kita bangkitkan anak-anaknya itu 5 dan 6. Nah, sekarang akan kita hitung cost untuk simpul 5 dan 6 pada slide berikutnya. Menghitung bond atau cost untuk simpul 5. Nah, sisi 4,5 di dalam pondong status bersesuaian dengan sisi 4,1 di dalam grafnya. Nah, jadi dari matriks orang tuanya itu matriks B, kita ubah semua nilai pada baris keempat, ya, dan kolom ke-1, ya, menjadi tak berhingga. Kemudian kita ubah nilai B1,3 menjadi tak berhingga. Jadi dari 5 menjadi tak berhingga. Kita lakukan reduksi baris dan reduksi kolom. Di sini tidak perlu dilakukan karena sudah menjadi matriks tereduksi. Jumlah semua pengurangnya 0, maka cost untuk simpul 5 adalah jumlah cost orang tuanya yaitu C4 ditambah B4,1 yaitu 0 ditambah semua pengurangnya 0. Ini 16 juga. Kemudian menghitung cost atau bond untuk simpul 6. Ya. Ini bersesuaian sisi 4,2 ini di dalam pondong status bersesuaian dengan sisi 4,2 di dalam grafnya. Maka kita ubah semua elemen pada baris ke-4 dan kolom kedua menjadi tak berhingga. Lalu kita ubah nilai B2,3, ya,
yaitu 0 ini menjadi tak berhingga, lalu kita lakukan reduksi baris. Ya. Pada baris pertama kita kurangi dengan 5, pada baris kedua kita kurangi dengan 2. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini jumlah semua pengurangnya adalah 7. Nah, maka kos untuk simpul 6 adalah C4 ditambah dengan B4,1 ditambah semua pengurangnya adalah 16 tambah 0 tambah 7, 23. Nah, sekarang simpul yang hidup adalah simpul 2, 3, 5, dan 6. Nah, dari semua ini yang memiliki nilai terkecil adalah simpul 5. Simpul 5 ini kita ekspansi menjadi simpul 7. Kita hitung bound atau kos untuk simpul 7. Ya, jadi sisi 5,7 di dalam penurun status bersesuaian dengan sisi 1,2 di dalam grafnya. Nah, jadi dari matriks orang tuanya ini, ya, kita ubah semua elemen pada baris ke-1 kolom kedua menjadi tak berhingga. Ya. Baris ke-1 ya, dan kolom kedua menjadi tak berhingga, lalu reduksi baris lagi. Di sini tidak perlu direduksi, jumlah semua pengurangnya 0, maka kos untuk simpul 7 adalah kos orang tuanya itu 5, yaitu C5 ya, ditambah dengan nilai D12 ditambah semua pengurangnya, 16 tambah 0 tambah 0, 16. Nah, sekarang ya kita sudah memperoleh simpul daun ya, simpul solusi atau goal node ya. Sehingga kita peroleh sekarang solusinya adalah dari 3 kemudian ke 4, kemudian ke 1, kedua, kembali ke 3 dengan total bobotnya 16. Semua simpul hidup yang kosnya lebih besar dari 16 kita bunuh atau kita matikan. Jadi simpul 2 ini kosnya 20 kita matikan, simpul 3 kosnya 28 kita matikan, simpul 6, 23 kita matikan. Nah, sudah tidak ada lagi simpul hidup di dalam pohon ini, maka solusi optimal untuk persoalan TSP-nya adalah X sama dengan 3, 4, 1, 2, 3 dengan total bobot 16. Demikianlah materi pada bagian kedua ini. Nanti kita lanjutkan dengan bagian ketiga.